Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnita Nandasari. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013. Sudah diterapkan di sekolah dasar untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan untuk tingkat SMP diterapkan di kelas 7 dan 8, dan untuk di tingkat SMA diterapkan di kelas 10 dan kelas 11. Kemudian, prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah berdasarkan model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek penilaian sikap dan perilaku. Dan yang pertama, aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan pembelajaran di bidang-bidang tertentu. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Kemudian untuk jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan sebanyak 80% dan 20% aspek karakter. Kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Yang kedua ada keterampilan, aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat dan melaksanakan atau mengerjakan soal atau proyek yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan mengerjakan soal, keterampilan mengerjakan proyek, keterampilan membuat teks, keterampilan dalam menjawab soal secara lisan. Kemudian aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru di jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan oleh diri sendiri. Yang selanjutnya itu ada standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Materi pembelajaran di tingkat sekolah dasar itu meliputi ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa daerah. Sedangkan materi pembelajaran di tingkat sekolah menengah pertama itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok A, itu merupakan kelompok wajib, ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B, seni budaya berupa rupa, musik, tari, dan teater, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, atau rekayasa atau kerajinan, budidaya atau pengolahan.
Yang terakhir, bahasa daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing dan daerah tempat tinggal masing-masing. Yang selanjutnya, materi pembelajaran tingkat sekolah menengah atas. Kelompok di sini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok A, wajib, itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Untuk kelompok B, wajib, seni budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Untuk kelompok C itu peminatan. Di sini dibagi menjadi 3. Pertama, matematika dan ilmu alam. Itu ada matematika peminatan, fisika, biologi, kimia. Untuk yang kedua, ilmu-ilmu sosial. Ada sejarah dunia, geografi, ekonomi, sosial. Yang ketiga, ilmu-ilmu bahasa. Bahasa Indonesia peminatan, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing, dan antropologi. Permendikbud 2013 merupakan dasar hukum pelaksanaan kurikulum 2013 Sekian presentasi sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.